Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan coba membahas ya materi praktik kita terkait eh, merubah ERD menjadi relational table. Kemudian kita akan membangun database beserta tabelnya menggunakan SQL atau Structured Query Language. Nah, sebelum kita masuk ke SQL, sedikit penjelasan sebenarnya bagaimana sih merubah ERD itu menjadi bentuk relational table. Jadi, atau relational model ya. Jadi gini, pertama kita harus melihat dulu ERD yang sudah kita buat. Sebagai contoh yang Anda lihat di sini, ini ERD mengenai proses bisnis check-in kamar hotel, di mana di sini ada 5 entitas: petugas tamu check-in, kamar, dan jenis. Nah, dari video sebelumnya mengenai key dan relation mapping ya, di sini kan kita sebenarnya sudah bisa membaca bahwa nantinya kalau ini dijadikan tabel, kita harus mengenali tabel yang dibuat namanya apa saja, jumlah tabelnya berapa. Kemudian di tiap tabel itu kira-kira kolom atau fieldnya apa saja. Dan dari tiap field kira-kira jenis key-nya apa saja ya. Dan nanti semua itu sebenarnya sudah bisa terjawab pada saat kita melihat ERD yang sudah jadi. Nah, jika kita lihat contoh ERD ini ya, menurut kalian ada berapa tabel yang mungkin akan kita buat? Ya, jawabannya 5 ya. Jadi minimal kita akan membuat 5 tabel kalau memang tidak ada tambahan lagi. Jadi tabel petugas, tabel tamu, tabel check-in, tabel kamar, dan jenis. Artinya entitas pada ERD itu akan menjadi tabel. Nah, itu kunci pertama. Berikutnya, tiap tabel atributnya seperti apa, Pak? Gitu. Kita lihat saja, atribut dalam ERD ini akan menjadi field atau kolom dalam tabel. Kalau kita lihat artinya, kalau ini jadi tabel petugas, artinya nanti tabel petugas akan ada field atau kolom ID dan nama petugas. Begitu juga tamu. Tamu nanti ya minimal akan ada 5 field ini. Ya, bisa lebih kalau nanti kita ketemu foreign key. Nah, nanti kita akan bahas key-nya juga. Oke, dan seterusnya. Berikutnya, tiap kolom tadi ya atau field ini pasti punya key. Di video sebelumnya Anda sudah paham mengenai beberapa key kayak super key, kandidat key, alternate key, primary key, secondary key, dan foreign key. Nah, pada video ini kita mungkin akan terfokus hanya 2 key saja, primary key dan foreign key. Pertanyaannya, ada berapa jumlah primary key dari ERD ini? Jawabannya 4 ya. Cukup Anda lihat atribut-atribut dalam ERD yang memiliki jenis UID. Nah, kalau dalam diagram Barker kan digambarkan oleh simbol pagar ya. Artinya kalau simbol pagarnya ada 4, otomatis nanti minimal dalam tabel kita itu akan ada 4 primary key. Oke. Nah, artinya nanti ID dalam tabel petugas akan menjadi primary key, nick dalam tabel tamu akan menjadi primary key, nomor kamar dalam tabel kamar akan jadi primary key, dan kode jenis dalam tabel jenis akan jadi primary key. Pertanyaan berikutnya, ada berapa jumlah foreign key-nya? Ya, jumlah foreign key akan bisa kita tentukan dengan melihat adanya cardinality many ya dalam relasi ERD-nya. Jadi biasanya kalau kita menemukan ada entitas yang nempel ya dengan cardinality many, biasanya disitulah letak foreign key-nya. Jadi kalau kita lihat nanti tabel tamu akan ada foreign key 1, berarti check in akan ada 2 foreign key nih, kamar akan ada 1 foreign key. Artinya kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, akan ada 4 foreign key nanti. Coba kita definisikan apa sebenarnya primary key sama foreign key. Walaupun di video sebelum sudah ada ya. Primary key itu adalah key ya untuk atribut yang menjadi pembeda di entitas tersebut. Sebagai contoh, kalau petugas ya pembedanya petugas satu dengan petugas kedua yaitu ID-nya. Nah, ini akan menjadi primary key nanti. Kalau foreign key itu adalah primary key yang main ke tabel sebelahnya gitu atau ke tabel lain.
Jadi nanti ada primary key, jika dia itu ada juga di tabel yang lain itu disebut dengan foreign key. Nah, berarti nanti kalau kita menemukan foreign key dalam tabel tamu, artinya ID petugas ini nanti akan ada juga nih di tabel tamu. Gitu. Nanti kita akan coba praktekkan. Baik. Nah, dari definisi itu coba kita praktekkan ya untuk buat relational tabelnya. Di sini saya fokus hanya ngambil dua entitas ini saja, petugas dan tamu. Nanti selebihnya akan saya jadikan tugas. Saya sudah buatkan dalam bentuk Excel seperti ini. Jadi nanti kita akan coba rubah dua entitas ini dalam bentuk IRD ini menjadi relational table atau relational model. Nah, jadi sebelum ke tabel itu kita buat relational modelnya dulu atau desain model relasionalnya. Oke, pertama Anda cukup membuat kotak-kotak seperti ini dan ada 3 kolom ya. Kolom pertama itu ntar untuk jenis key-nya, kolom kedua untuk field ya atau kolomnya, kolom ketiga itu untuk tipe datanya. Nah, berbicara tipe data nanti sambil kita pahami ya tipe data walaupun di modul juga sudah ada. Oke, contoh kita buat untuk petugas. Ya, artinya ini nanti akan jadi tabel petugas. Ada apa di tabel petugas? Ada ID petugas. Nah, saya buat seperti ini. Ada nama petugas. Karena ID petugas di sini UID, artinya nanti dia menjadi primary key ya, atau kita singkat menjadi PK. Kemudian untuk tamu, artinya di sini tamu ya, tamu. Ada atribut apa di tamu? Ya kita tulis ya nick, nama, jenis kelamin, alamat dan nomor telepon ya. Nah, karena nick di sini UID, artinya nick akan menjadi primary key. Oke ya. Kemudian tadi kalau kita lihat ada many di sini ya, cardinality many. Artinya nanti tabel tamu ini akan nambah satu foreign key. Siapa foreign key-nya? Yaitu primary key di tabel petugas, yaitu ID petugas. Nah, saya bedakan seperti ini aja biar nanti tahu ya bedanya bahwa ini adalah foreign key, ini adalah primary key. Nah, kasih jenis key-nya FK atau foreign key. Nah, dari sini artinya kita lihat, Pak, dalam IRD entity tamu itu cuma 5 atribut. Kenapa pas jadi tabel jadi 6? Ya tadi karena menambah adanya foreign key. Nah, jika udah punya primary key dan foreign key, disitulah kita bisa memberikan garis ya yang menandakan bahwa ini merupakan relasi ya, tabel A dan tabel B, atau di sini tabel petugas dan tabel tamu. Jadi relasi itu adalah hubungan antara primary key dengan foreign key. Jadi nggak mungkin relasi itu primary key ketemu primary key ya, pasti primary key ketemu foreign key. Sampai sini semoga bisa dipahami. Berikutnya kita berbicara tipe data. Nah, tipe data di sini saya fokuskan kita coba belajar tipe data teks dulu ya. Ada istilah char dan juga varchar ya. Char ini digunakan untuk tipe data teks yang panjang datanya tetap. Sebagai contoh, semua ID petugas itu ID-nya itu hanya 3 karakter, misalkan 001, 002, 003 ya sampai 999. Artinya, jika kita memiliki data dengan panjang data yang sama, kita gunakan char saja karena tetap 3, tidak lebih tidak kurang. Nah, jika nama petugas sebaiknya gunakan varchar. Kenapa varchar? Varchar digunakan untuk tipe data teks yang panjang datanya tidak tetap ya, seperti nama petugas. Ada yang panjangnya mungkin 10 karakter, ada yang 11 karakter, artinya tidak tetap. Nah, jika kita beri panjang 30, artinya maksimal 30 karakter, tapi boleh kurang gitu ya. Itu bedanya char dengan varchar. Nah, coba kita lihat yang nick. Ya, nick saya rasa seluruh Indonesia ya, kita punya nomor KTP 16 karakter. Nama gunakan varchar misalkan 30. Jenis kelamin misalkan L atau P aja ya, kita gunakan char 1. Alamat misalkan varchar 100. Nomor telepon ya kita bisa gunakan varchar saja 15 karena nomor telepon itu ada yang 13 digit, ada yang 15, ada yang 14, 13, 12, 11 gitu ya. Artinya beda-beda. Kita gunakan varchar. ID petugas harus sama dengan primary key-nya yaitu char 3.
ya. Nah, inilah yang disebut dengan relational model. Jadi, tabel yang akan kita buat dasarnya adalah gambar ini. Jadi kita nggak mikir lagi apa tipe datanya ya, bagaimana relasinya ya. Ya kita patokannya adalah relational model ini. Oke, jadi pahami ya. Jadi seperti itu merubah IRD menjadi relational model. Nah untuk yang selanjutnya nanti Anda buat tuh, sempurnakan ya IRD yang lengkap tadi. Baik, step berikutnya adalah bagaimana membuatnya Pak. Kita gunakan SQLiok ya, ini toolsnya. Kita sudah pernah singgung ini sedikit ya pas belajar di awal-awal SBD. Jadi pertama, jika kita mau merubah relational model ini menjadi tabel beneran gitu ya, atau tabel fisik ya, beneran tabel, kita gunakan perintah-perintah untuk membuatnya. Jadi dalam query itu kita akan belajar bahasa ya, bahasa untuk membuat DBMS MySQL, mengenali apa yang kita perintah sehingga dia melaksanakan perintah tersebut. Sebagai contoh, jika kita mau buat tabel, tabel itu berada dalam database. Buat database yang terlebih dahulu. Buat database. Ya, perintahnya kalau Anda baca modul, create atau buat database, kemudian nama databasenya. Misalkan saya buat namanya SBD 2022. Nah, ini database saya nih. Berikan titik koma untuk pemisah antar query nantinya, sehingga nanti kalau kita mau mengeksekusi atau running ya, kita fokuskan ke tiap query yang diakhiri titik koma. Baik, sebelum saya create database, mungkin saya akan coba tampilkan dulu ya database yang tersedia apa saja. Menampilkan seluruh database. Kita gunakan perintah show databases. Ya, kenapa show databases? Karena database-nya mungkin banyak. Cara runningnya Anda cukup klik angka atau nomor barisnya ya, sekali saja. Jadi dia langsung ke blok semua. Klik tombol execute query atau F9. Ya, kita lihat resultnya di bawah. Ini database lokal yang ada di laptop saya. Ya, kurang lebih ada sekian banyak. Nah, ini databasenya. Nah, nanti kalau kita lihat ya, ini kan sementara belum ada ya SBD 2022 ya. Sekarang coba kita buat yang create database SBD 2022. Saya eksekusi. Oke. Jika ada pesan satu query execute, satu sukses, 0 error, 0 warning, artinya query kita berhasil, tidak ada salahnya gitu ya. Dan di sini sudah satu row affected, berarti berhasil dieksekusi. Coba tampilkan lagi databasenya. Nah, sekarang sudah ada SBD 2022, artinya databasenya sudah berhasil dibuat gitu ya. Baik, langkah selanjutnya, jika lihat modul mungkin sudah tahu ya apa yang harus dilakukan. Membuat tabel. Oke, sebelum membuat tabel, pastikan dulu kita menggunakan database yang ingin dipakai. Jadi, database yang kita buat ini pastikan kita gunakan dulu. Kalau tidak kita gunakan terlebih dahulu, coba lihat Anda bagian sini. Bagian sini itu merupakan database yang sedang aktif. Kebetulan di laptop saya sipade_blank. Ini yang sedang aktif nih. Ya. Jadi kalau Anda mau pilih lewat sini sudah bisa. Cari SBD gitu ya. Nah, tapi kalau nggak ketemu, sebaiknya gunakan perintah ini. Use SBD 2022. Gunakan ya database ini. Ya, saya eksekusi. Nanti kita lihat perbedaannya di sini ya. Oke. Satu query execute, satu sukses berarti berhasil ya. Dan kita lihat di sini berubah nih secara otomatis SBD 2022. Nah, artinya sekarang fokus kita adalah bermain di database SBD 2022. Barulah kita membuat tabel. Dalam database kita bisa punya banyak tabel ya, minimal satu bisa lebih. Dan di sini karena kita belajar relational database, artinya nanti tabel-tabel itu saling berelasi. Ya, ada hubungan antara tabel satu dengan tabel berikutnya. Oke, tabel pertama, ini acuannya. Nama tabelnya petugas, kemudian di sini ada dua kolom ID dan nama petugas dengan tipe data char 3 dan varchar 30. Primary key-nya adalah ID petugas. Jadi informasi di sini harus kita masukkan semua ya ke dalam
pembuatan tabelnya. Oke, caranya seperti apa? Create, buat tabel ya, dengan nama tadi petugas. Kemudian biasakan buka kurung dulu, kemudian Anda enter gini ya, tutup kurung. Kenapa? Ya ini biar rapi sebenarnya. Yang pada intinya semua kolom itu harus berada dalam kurung. Nah, saya mulai dari sini. Kolom pertama tadi ID petugas. Tipe datanya char 3. Nah, kalau memang dia primary key, Anda bisa berikan gini, primary key. Nah, jadi 3 informasi ya. Kolom, tipe data, jenis key. Kolom, tipe data, jenis key ya. Walaupun terbalik ya urutannya, tapi semua informasinya sudah kena. Pemisah antar kolom kita berikan koma, nama petugas, varchar dari 30 ya, 30. Jika memang tidak ada lagi kolom berikutnya ya tidak perlu kasih koma ya, artinya komanya dihilangkan. Jadi kalau kita lihat query-nya adalah create table petugas ya, dalam kurung ID petugas char 3 primary key, koma nama petugas varchar 30. Coba kita eksekusi ya. Ya, blok ya dari atas sampai titik koma, eksekusi. Ya, jika kita lihat satu query execute, satu sukses, 0 error, artinya berhasil ya. Kita buktikan apakah benar ada tabelnya. Menampilkan tabel dalam database, show tables ya, kalau menampilkan database show databases, tapi kalau menampilkan tabel show tables. Eksekusi ya, tabel di dalam SBD 2022 ada petugas ya, sederhana ya. Jadi seperti itu untuk membuat tabel. Oke, lanjut tabel berikutnya, membuat tabel tamu. Kurang lebih caranya sama ya. Saya coba lanjutkan di sini. Create table tamu, buka kurung, enter, tutup kurung, titik koma. Nah, di tengah-tengahnya adalah kolom-kolomnya. Kita lihat nick char 16 primary key. Nick char 16 primary key, koma, karena ada lagi ya. Nama varchar 30, nama varchar 30, koma lagi. Jenis kelamin char 1, koma lagi. Alamat varchar 100, koma lagi. Nomor telepon varchar 15, koma lagi. Terakhir ID underscore petugas char 3 dan foreign key. ID petugas char 3. Nah, untuk pemberian foreign key kita nggak bisa langsung seperti ini ya, selesai gitu, tidak ya. Jadi untuk membuat foreign key-nya kita gunakan cara ini. Ini saya koma dulu ya, saya koma. Kita buat di bagian bawahnya, bagian sini. Nah, kita akan buatkan informasi tambahan bahwa foreign key-nya adalah ID underscore petugas. Artinya kan foreign key itu ini ya, yang ada dalam tabel tamu ya, bukan ID petugas tapi ID underscore petugas. Yang mereferensikan ya, referensinya siapa? Referensinya adalah, lihat garisnya. Oh, tabel petugas, ID petugas. Ini referensinya. Berarti sebutkan nama tabel referensinya petugas, ID petugas, tutup kurung. Ya, karena tidak ada informasi lagi, artinya jangan di koma, ya sudah selesai. Kalau kita lihat create table tamu ya, nick char 16 primary key, nama varchar 30 dan seterusnya. Foreign key-nya adalah ID petugas ini ya. Referensinya tabel petugas yaitu ID petugasnya. Nah, coba kita execute ya. Kita blok, kita eksekusi. Baik, satu query execute, satu sukses, 0 error, artinya berhasil ya. Kita coba lihat lagi apakah tabelnya sudah menjadi 2, show table.
ya, petugas dan tamu. Seperti itu ya. Jadi ini adalah teknik untuk membuat tabel jika dia punya foreign key. Nah, untuk menghapus tabel, merubah struktur tabel itu gunakan drop ya, menghapus. Kalau merubah ya gunakan alter. Baca lagi modulnya, semua ada di situ. Yang di sini saya mau tekankan adalah bagaimana merubah IRD menjadi relational model dan relasi antar tabel. Terakhir, untuk melihat apakah benar tabel kita berelasi, Anda klik tombol plus di tab ini ya, plus New Schema Designer. Nah, di sini kosong. Klik kanan, Add Tables. Ada 2 tabel yang kita buat tadi ya, petugas sama tamu. Klik tombol Add. Nah, jadi. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat ada tabel petugas, kemudian ada tabel tamu yang di sini kalau kita lihat ada nick sampai dengan ID petugas. Ada relasi antara primary key dengan foreign key. Primary key biasanya akan digambarkan oleh simbol kunci ya, seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, semoga Anda bisa mempraktekkan ulang video saya ini sehingga Anda punya kemampuan untuk membuat IRD menjadi relational model dan relational table. Jika memang ada pertanyaan, silakan tanyakan ya melalui grup. Jadi nanti bisa kita bahas nih bagian mana yang masih bingung. Pertemuan selanjutnya kita akan coba membuat yang lebih besar lagi tabelnya ya, dan juga nanti langsung ke manipulasi data. Kita menggunakan DML, insert, update, delete, dan juga select ya. Jadi mohon dipelajari modulnya sehingga pada saat pertemuan berikutnya ini bukan hal yang sulit lagi, kita bisa langsung ke study case. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.